Hai, balik lagi di random video kali ya. Soalnya karena aku nggak pakai jas dokter, nggak pakai Snelly, jadi ini aku bakal ngevlog atau bercerita tentang satu hal yang mau aku bagi ke teman-teman. Tanggal 21 sampai 23 Mei 2020 nanti aku akan ikut retreat online. Jadi retreatnya itu temanya Breathe Your Online. Dan ini diadakan oleh Plum Village Indonesia. Jadi ini tuh suatu wake up online retreat kalau aku lihat di feed atau post Instagram Plum Village Indonesia dengan registration fee 50.000 diadakan selama 3 hari. Lebih tepatnya sih 3 malam 2 hari karena pada tanggal 21-nya itu cuma sesi malam aja dari jam 7 malam kalau nggak salah ya. Terus nanti tanggal 22 23 baru seharian full. Tapi dengan online retreat ini bukan berarti harus 24 jam di depan laptop, karena kan kalau retreat sendiri kita tahu ada sesi-sesinya. Nah, kalau dengan online retreat ini, aku udah lihat jadwalnya itu bakal ada jadwal break, jadwal istirahat, relaksasi juga ada. Bahkan kalau teman-teman sudah mengenal Plum Village, itu pasti tahu istilah relaksasi total gitu. Terus ada lagi istilahnya meditasi, minum teh. Nah, ini bakal ya banyak banget sih kegiatan yang aku lihat di jadwalnya. Ada Dharma Talk, itu semacam talk show gitu, terus ada juga workshop, jadi bakal padat kalau menurut aku. Selain itu aku mau cerita juga, jadi di sini aku sudah lihat kan, itu di Instagram, aku memang follow Instagram Plum Village Indonesia ini. Jadi waktu aku scroll, lihat ada pengumuman tentang retreat online ini, dan di situ ditulis limited seat gitu, kuota terbatas. Nah itu aku langsung buru-buru chat temanku namanya Kristi. Dia rajin buat ngikutin event-event atau pembelajaran dari Plum Village ini, entah itu Day of Mindfulness atau itu retreat atau mungkin itu semacam diskusi dharma, I don't know. Tapi aku lihat dia aktif dan dia mengenal orang-orang Plum Village ini dengan cukup baik, sehingga begitu aku tanya tentang retreat online ini, bagaimana pendapat dia aja bilang, ya dia udah daftar, dia ikut. Dan aku langsung, oke, I have a friend there. Jadi aku mungkin nggak bakal merasa terlalu canggung. Ya bukan berarti kalau dia nggak ikut, aku pasti nggak ikut sih. Cuma setidaknya dengan dia ikut, aku langsung kayak, oh oke, nggak masalah gitu. Jadi aku nggak usah pikir-pikir panjang lagi. Langsung hubungi kontak personnya, langsung bayar 50.000 dan sudah terdaftar. Dari kontak personnya sih bilang nanti retreat online-nya akan melalui atau memakai Google Classroom. Retreatnya masih beberapa hari lagi, jadi aku belum terbayang. Ini retreat online pertama aku, bahkan ini retreat Plum Village pertama aku. Jadi aku udah pernah ikut retreat sebelumnya, itu Lamrim, retreat Bina Widya di Padang, di Jambi juga pernah, itu latih diri studi meditasi aksi. Ya, itu diadakan oleh Pemuda Budayana. Nah, kalau retreat Plum Village baru kali ini. Dulu yang Plum Village sebelumnya aku sempat ikut tahun lalu, tapi itu Day of Mindfulness, jadi cuma sehari dan nggak tahu ya apakah bisa dibilang retreat atau enggak. But let's see, cukup excited karena ini pertama kalinya. Nanti mungkin aku bakal record sebentar-sebentar, terus nanti aku bakal cerita hal yang paling menarik apa yang aku rasakan, pelajaran baru apa yang aku dapatkan, dan bagaimana mungkin teknisnya, jadi teman-teman ada gambarannya gitu. Kalau aku sih ini ya, excited, pengen ikut gimana retreat online ini, karena aku juga udah lama nggak ikut retreat. And one thing I want to share now is, menurut aku ikut retreat itu penting. Ya teman-teman mungkin bukan beragama Buddha, agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu. Menurut aku retreat itu penting, maksudnya sesuai agama masing-masing ya. Mungkin kalau di Islam semacam pesantren atau ngaji, kalau di Katolik ya ada retreat juga kan, kalau nggak salah. Kenapa itu ibaratnya ya, ini personally, itu untuk charging diri kita sendiri. Jadi ketika diri kita sudah mulai
ya terlalu duniawi gitu, udah nggak inget dengan agama lagi. Nah, ikutlah retret. Menurut aku itu bisa kayak menyadarkan diri kita kembali, cas diri kita lagi, jadi kayak, oh I supposed to do this and this and this. Ya, jadi menurut aku ikut retret itu perlu dan harus teman-teman sadari, jangan diabaikan. Oke, kita lanjut lagi nanti pas hari H. Hari pertama menjelang retret online. Sehari setelah melakukan pembayaran, ceritanya sehari setelah melakukan pembayaran 50.000 yang aku bilang itu, kita dikirimin jadwal dan sedikit pengarahan. Nah, jadwalnya ini ya aku lihat memang sesuai jadwal retret pada umumnya sih. Ada seperti sitting meditation, dharma talk, dharma sharing, workshop. Workshopnya aku lihat juga ada 2 pilihan, mungkin kita bisa pilih salah satu. Aku belum terlalu baca tentang workshop ini. Kemudian ada Q&A juga, panel wake up friends sharing. Ya mungkin sharing gitu kali ya, acara sharing gitu. Dan satu hal yang paling bikin aku tertarik dari jadwalnya, jadwal doang nih baru, adalah online gamesnya. Jadi di situ dikatakan bahwa besok, kan aku bilang kan di awalnya 2 hari 3 malam. Nah ini mulainya malam berarti dong. Malam besok mulai itu orientasi, dan setelah orientasi ada online games. Jadi kayak nggak kebayang gitu mau main games tapi pakai Zoom. Ya gitulah, excited sih. Terus tadi aku dikirimin lagi chat sama kontak personnya untuk membuka Google Classroom. Jadi mereka mintanya email Gmail, kalau bisa jangan Yahoo, supaya bisa gabung di Google Classroom. Terus awalnya aku cuma emang mau dikasih tugas gitu kan. Ya udah buka join. Terus ada pas aku klik teachernya, ada Bante Nyana Badra yang dulu kalau teman-teman nonton di awal beberapa bulan yang lalu, atau mungkin sudah setahun kali ya, aku sempat review buku yang judulnya yang ditulis oleh Bante Nyana Badra ini. Kalau teman-teman mau lihat dan susah scrollnya, boleh cari aja di playlist review buku. Salah satu bukunya adalah buku yang ditulis oleh Bante Nyana Badra ini. Dan di situ aku juga nggak langsung ngeh. Jadi ketika aku buka sesi orientasi, di situ ada ditulis Brother Pop 2 atau Pop 2 ya. Aduh, aku nggak terlalu inget. Dan di situ dijelaskan, dan di situ aku bingung, ini siapa sih Brother Paptu? Nggak familiar banget sama namanya. Ternyata pas aku baca penjelasannya itu adalah sebutan atau panggilan untuk Bante Nyana Badra ini. Jadi cukup excited juga karena aku mengenal Bante Nyana Badra ini sebagai seorang yang memang always look happy dan begitu tenang, calm, ya, so menambah ketertarikan aku untuk semangat mengikuti retret online ini. Oh ya, kalau aku belum jelasin detailnya tadi, di judul jadwalnya dibuat jadwal retret Breathe You Are Online. Jadi bernafaslah, sadari kalau kamu memang sedang online-nya, memang mindfulness banget sih. Nah, itu tentang jadwal. Kemudian aku juga dikirim tips menciptakan atmosfer retret sesungguhnya di rumah Anda. Jadi dikirim suatu PDF tentang tips-tips yang bisa kita lakukan. Contohnya, beritahu keluarga kalau Anda sedang mengikuti retret sehingga jangan sering diganggu. Kalau aku kan berarti aplikasinya di kos, kasih tahu teman-teman kos yang sering ngetokin kamar aku, Mir gitu. Nah, aku bilang jangan ganggu dulu, kalau nggak WA aja atau telepon kalau memang urgent. Terus juga disampaikan tips misalnya menyiapkan makanan, karena kan jadwalnya ada sesi istirahatnya juga, supaya kita bisa makan siang atau makan malam. Nah, disampaikan kalau bisa siapin makanannya. Kalau aku kan berarti ini ceritanya mulai besok malam nih, siapinnya dari besok sore atau besok siang atau besok pagi, pokoknya intinya sebelum acara lah. Jadi selama acara 3 hari, selama acara 3 malam 2 hari ini kita nggak perlu keluar berbelanja ke pasar, masak yang heboh-heboh. Jadi dia bilang siapkan makanan yang praktis, yang persiapannya tidak memakan waktu lama. Yaitu 2 tips dari yang aku ingat. Tapi itu banyak sih, beberapa halaman, mungkin
3 atau 5 halaman. Next yang mau aku cerita adalah begitu rapi dan teraturnya retreat ini so far. Ketika aku buka Google Classroom ya, wah, luar biasa. Aku ngebayangin, aku pernah menyiapkan retreat waktu masih di Padang. Menyiapkan retreat dan Bina Widya itu yang memang pesertanya hadir di depan mata kita, susahnya minta ampun. Tapi bukan berarti nggak mau lagi sih, kalau diajak sih masih mau lagi. Cuma nggak kebayang aja di sini tuh retreatnya online, jadi benar-benar semuanya harus dikerjakan matang-matang, dipikirin matang-matang dari jauh-jauh hari. Nggak tahu ya, mungkin ada satu orang yang bilang lebih gampang dong kalau online. Tapi ada satu lagi, kalau menurut aku, satu sisi yang mengatakan bahwa retreat yang sifatnya online itu lebih kompleks. Kita mesti nyiapin semua benar-benar terstruktur, jangan sampai ketika berjalannya acara, banyak peserta yang nanya A, B, ngawur, terus semua pada bingung, jadi kacau balau, itu kan berbahaya. Kalau memang retreat yang sifatnya tatap wajah, maksudnya memang hadir di suatu tempat itu kan kita bisa ngomong langsung, jangan gini ya teman-teman, nanti peraturannya begini, akan ada sesi ini, kayak gitu. Kalau ini kan online ya, kalau koneksi terputus atau satu orang hilang aja, misalnya operatornya hilang, udah habis. Jadi menurut aku di sini sangat teratur karena aku lihat sendiri di Google Classroom ya. Masing-masing sesi itu udah dikasih penjelasannya masing-masing, dibuatkan jadwalnya masing-masing, pembicaranya siapa, dan link Zoom-nya sudah disiapkan masing-masing per sesi. Kayak ya itu berarti memang persiapannya udah mateng banget ya, kayaknya dari jauh-jauh hari. Bahkan sampai detail seperti ini contohnya. Dia mengatakan bahwa ada sesi yang kita dianjurkan untuk ikut, jadi ada require. Nah, itu sesi-sesi yang sebaiknya kita ikut. Memang sebaiknya ikut semua sih, cuma kalau memang ada sesuatu yang mendesak sehingga tidak bisa ikut pada hari itu, sebaiknya pada jam ini kamu datang loh, gitu, kamu ikut. Nah, dia ada buat require-nya. Kemudian dijelaskan juga bagaimana sistem berlangsungnya selama Zoom nanti. Diharapkan di-mute ketika ingin berbicara saja atau dipersilahkan berbicara, baru dinyalakan suaranya supaya jangan berisik. Terus juga dia bilang kalau ini bakal direkam, sesi-sesinya itu tiap sesinya bakal direkam, direcord sama dia dan diupload di Google Drive paling cepat 2 jam setelah sesi tersebut. Dan kalau kita merasa keberatan, mungkin masalah privasi atau apapun, kita keberatan untuk masuk dalam recordnya, kita boleh mematikan kamera. Tapi kalau tidak keberatan, nyalakan saja kamera. Jadi kayak bahkan sampai sesimpel itu soal record, soal kamera, dia sampaikan. Mungkin kalau persiapannya kurang matang kan bisa aja ya bodo amat lah, yang penting kita record, terserah mau masuk wajahnya atau enggak gitu kan. Besok mungkin bakal aku tampilin sedikit-sedikit cuplikan dari masing-masing sesinya, karena satu sesi aja bisa 2 jam, nggak mungkin dong aku tampilin semua sesi. Cuplikan-cuplikannya saja, jadi biar teman-teman ada gambaran atau bayangan kayak gimana retreat Plum Village ini. Sejujurnya aku nggak tahu ya, retreat yang sifatnya online ini apakah akan diadakan lagi atau tidak. Plum Village memang sering mengadakan retreat, dan mungkin atau day of mindfulness ya, sesuatu yang berbau mindfulness seperti itu. Entah karena memang sedang pandemi saja, makanya diadakan retreatnya itu sifatnya online, atau memang kedepannya mereka berpikiran bahwa bagus nih diterusin aja retreat online-nya karena bisa mencakup seluruh Indonesia. Tapi aku tetap bikin vlog ini bukan karena mau menyombongkan bahwa aku salah satu peserta retreat online loh. Baru kali ini loh gue dengar ada retreat yang sifatnya online, bukan kayak gitu. Cuma teman-teman biar ada bayangan aja gimana suasananya ketika mengikuti retreat yang diadakan oleh Plum Village. Oh ya, satu hal yang mau aku sampaikan juga sebelum besok aku mengikuti retreat ini.
Tenang saja buat teman-teman yang non-Buddhis, retret ini memang dibimbing oleh seorang biksu atau biku yang tentunya beragama Buddha. Tapi aku dulu pernah ikut Day of Mindfulness-nya Plum Village juga. Bahkan ada teman-teman yang non-Buddhis ikut juga. Kenapa? Karena selama seharian itu benar-benar menyinggung agama Buddhanya nggak sebegitu dalamnya. Ini lebih ke praktek sehari-hari tentang membawa mindfulness atau kesadaran ke dalam diri kita, ketenangan, aware. Ya mungkin kalau aku cerita panjang lebar di sini bisa jadi kayak ceramah ya. Intinya itulah, kalau teman-teman non-Buddhis dan penasaran ingin merasa lebih calm, atau mungkin untuk yang galau, atau bagi teman-teman yang mau memperdalam meditasi juga bisa ikut events yang diadakan oleh Plum Village. It's nice. Nah, sekarang aku udah selesai ikut online retreat dari Plum Village ini. Sekarang saatnya aku untuk menceritakan pengalaman aku selama retreat ini dan apa aja yang aku rasakan setelahnya. Hari pertama adalah sesi khusus untuk orientasi sebenarnya, tetapi ada sesi tambahan yaitu online games dan introduction session. Nah, di sini kita dijelaskan tentang bagaimana gambaran retreat online ini akan berjalan ke depannya, dan itu merupakan yang required. Jadi, selama retreat ini itu ada sesi yang required yang diharapkan kita menghadirinya, dan ada pula yang tidak require, atau ini sebenarnya nggak ditulis, pokoknya kalau nggak ada tulisan require-nya berarti itu choice, kita pilihan boleh ikut atau enggak. Tapi aku memilih sebisa mungkin aku ikut semua kegiatannya, termasuk online games ini. Sebenarnya itu bukan yang diwajibkan, tapi aku ikut. Dan di awal aku bingung, ini sebenarnya bakal seperti apa online gamesnya, karena gimana sih cara kita main games melalui Zoom gitu. Teman-teman coba pikir, games apa yang bisa kita mainkan lewat Zoom dan tetap seru, tetap fun. Ternyata mereka punya banyak games yang bisa dimainkan. Tentu saja gamesnya bukan games kejar-kejaran atau petak umpet seperti anak-anak. Gamesnya bersifat dewasa menurut aku, tapi tetap fun untuk yang seusia remaja. Jadi setahu aku lupa usia minimalnya, tapi maksimalnya adalah 35 tahun. Jadi ya mungkin pesertanya paling banyak usia 20-an atau 30-an awal. Jadi tetap fun untuk usia kita, dan tetap mindfulness gamenya itu. Benar-benar ya, menurut aku konsep gamenya bagus. Next, di hari kedua, sesi pertama adalah sitting meditation. Ya, kurang lebih meditasi dengan panduan. Kemudian ada workshopnya terbagi dua, jadi kita pilih salah satu. Yang kemarin aku pilih tentang Global and Spiritual Ethic, itu tentang 5 mindfulness training atau 5 mindful apa, pokoknya intinya 5 latihan berkesadaran. Aduh, aku nggak terlalu ingat bahasa Inggris, nanti coba aku cari lagi deh. Jadi ternyata kalau teman-teman yang Buddhis pasti ngerti, 5 latihan berkesadaran ini adalah salah satu bentuk dari Pancasila Buddhis. Bukan salah satu bentuk deh, benar-benar Pancasila Buddhis yang dijadikan bagaimana bentuk latihan berkesadarannya gitu. Ya mungkin kalau ada teman-teman yang non-Buddhis kurang paham, intinya itu adalah bagaimana cara mereka mengubah suatu hal yang mungkin banyak orang awam berpikir ini sulit sekali dilakukan, mereka menyederhanakannya, tapi konsepnya tetap dapat. Setelah itu ada sesi relaksasi total, di mana kita beristirahat setelah makan siang. Jadi habis workshop makan siang dulu. Makan siang ini free, nggak mesti pakai Zoom, dan memang nggak ada sesi untuk Zoom-nya makan siang ini. Terus setelah makan siang sekitar jam 1:30 adalah relaksasi total. Dilanjutkan kemudian sorenya Dharma sharing. Nah, ini juga bagus konsepnya. Jadi kita kan rame tuh, kurang lebih sekitar berapa puluh gitu ya, 70-an mungkin, dan dibagi menjadi beberapa kelompok, kalau nggak salah 4 kelompok. Aku dapat grup quotient, jadi di satu kelompok kurang lebih ada sekian belas orang, mungkin 12 orang, dan kita benar-benar sharing, semua orang ngomong. Aku benar-benar suka hal yang seperti itu. Kadang kalau sharing, banyak orang yang malas ngomong, entah malas, entah nggak tahu mau ngomong apa, entah benar-benar nggak tertarik dengan sharing tersebut atau bagaimana. Tapi di Dhamma sharing ini kita semua sharing, jadi aku suka masing-masing orang kita bisa dapat ilmu yang berbeda-beda. Kemudian setelah Dharma sharing istirahat lagi, mandi dan makan malam.
dilanjutkan dengan Dharma Talk. Tapi sebelum Dharma Talk, kan sehabis mandi makan malam tuh, tiba-tiba ada sesi tambahan. Sesi tambahan ini tapi nggak wajib buat yang mau saja, yaitu makan berkesadaran. Jadi nanti kita makan di depan layar Zoom bersama teman-teman lainnya yang juga makan, tapi dengan penuh kesadaran. Makan seperti apa yang berkesadaran itu? Ya bener-bener diresapi setiap makanannya. Kita benar-benar terima kasih atas makanan yang ada di depan kita bersyukur atas itu, dan makanan ini dimakan untuk bla bla bla. Jadi adalah semacam penyadaran untuk kita masing-masing bahwa makanan itu nggak bisa dimakan sembarangan loh, kita benar-benar harus makan dengan penuh kesadaran. Nah ini kalau aku jelasin mungkin bakal jadi satu topik retret lagi. Ya intinya itu, setelah makan Dharma Talk, ya seperti talk show gitu, lanjutkan dengan panel sharing. Nah, panel sharing ini nih salah satu hal yang juga membuat aku tertarik. Ternyata bukan seperti Dharma sharing, aku juga bertanya-tanya panel sharing seperti apa. Ternyata, jadi panitia itu mengundang teman-teman yang juga berasal dari komunitas prophets di seluruh dunia. Ya, nggak seluruh dunia lengkap sih. Cuma sudah mewakili sih menurut aku. Ada yang dari Holland, Belanda, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Vietnam, dan ada yang dari mana ya, ada bukan Rusia, pokoknya banyak lah, bule-bule juga ada gitu. Dan mereka bercerita bagaimana pengalaman mereka selama aktif di komunitas Prophets ini, bagaimana mereka menjalankan latihan, dan sharing mereka itu membuat aku betul-betul terkesan, karena aku nggak menyangka kalau di luar negeri itu sampai segitunya. Kita next ke hari ketiga. Hari ketiga diawali dengan sesi yang sama, sitting meditation, kemudian Dharma Talk, setelah itu relaksasi total, setelah itu Dharma sharing, dan malamnya ditutupi dengan Q&A atau sesi tanya jawab. Semua peserta bebas untuk menanyakan apa saja yang berkaitan dengan retret, dan ditutup dengan closing. Closingnya juga mengharukan sih, karena kita setiap kelompok, jadi ada ocean, river, forest, mountain. Keempat grup ini diambil dari nama-nama alam. Benar-benar Prophets ini kalau menurut aku sih menyatu dengan alam banget ya. Nah, jadi setiap kelompok itu diwajibkan untuk menampilkan suatu hal, performance. Kalau dari kelompok A, kelompok Ocean, ada yang namanya Stella. Dia bernyanyi sambil mainkan gitar. Wah, bagus banget sih, keren. Kemudian ada yang menyanyi juga, ada yang bikin video. Jadi mereka sebelumnya, setelah Dharma sharing, mereka bikin video yang semua anggotanya menampilkan gerakan-gerakan untuk sebuah lagu. Jadi kalau nggak salah waktu itu ada satu orang yang nyanyi, yang lainnya menunjukkan gerakan. Karena emang lagu-lagu Prophets itu ada beberapa yang memakai gerakan, jadi benar-benar harmonis banget. Dan ada satu kelompok yang unik, sayangnya aku lupa dari kelompok mana. Mereka nggak menampilkan suatu performance. Tahu apa yang mereka tampilkan? Salah satu anggotanya membuat donat, dan di donatnya tulisannya "Breath You Are Online". Wah, jago banget. Mungkin bukan suatu performance yang tentang seni, atau masuk seni juga nggak ya, tapi keren banget sih, dia bisa kepikiran untuk buat donat dalam waktu sesingkat itu, dari jarak Dharma sharing ke closing ya sekian jam untuk menyiapkan semuanya dan membuat suatu donat sampai ada tulisannya "Breath Your Online". Keren sih. Dan teman-teman tahu, walaupun ini retretnya online, sesi closing benar-benar mengharukan karena benar-benar terasa seperti beneran sih. Kalau menurut aku, kayak ada sedih berpisah gitu. Dan ada surprise-nya. Jadi, karena banyak yang merasa terpanggil mungkin, hari keempat dari retret ini adalah retret untuk volunteer dan OI. OI itu adalah Order of Interbeing. Itu bakal panjang lagi sih penjelasannya, intinya ada OI dan volunteer. Sebenarnya hari keempat itu dari awal memang sudah ada, tapi khusus volunteer. Dan dibuatlah pengumuman pada hari ketiga, kalau ada teman-teman yang mau berminat untuk ikut, silahkan daftar. Jadi ya udah, aku daftar, dan teman-teman aku daftar juga. Oh ya, aku lupa bilang di awal lah, aku ketemu 2 orang temanku di retret ini. Jadi emang pas daftar retret tuh kayak coba aja, nggak kepikiran bakal ketemu si A, si B, ngajak rame-rame gitu. Ya aku emang sempet cerita, tapi aku nggak kayak ayo dong ikut gitu, nggak sampai situ. Dan ternyata kita ketemu aja di grup itu, suatu hal yang nggak disangka-sangka sih, seolah-olah kayak
dunia yang luas ini, ketemunya di situ. Soalnya emang udah lama gak ketemu juga. Jadi aku dan 2 orang temanku, dan banyak juga sih, mungkin ada setengahnya kali ya, yang ikut retreat tambahan di hari keempat ini. Hari keempat memang gak banyak, diawali dengan sitting meditation, kemudian ada workshop. Nah, workshopnya lebih berbobot sih. Lagi-lagi ada 2 pilihan, dan aku memilih salah satunya yaitu tentang pokoknya buat volunteer beginner gitulah. Karena kan aku juga belum pernah kan jadi volunteer. Yang kedua ini lebih buat yang advance-nya. Aku join yang volunteer. Aku join yang beginner. Dan setelah workshop, sesi retreat dan setelah workshop, retreat benar-benar berakhir. Nggak ada sesi lagi, baik untuk yang peserta maupun untuk yang volunteer. Tapi tidak hanya sampai di situ. Sebenarnya Pamflex ini udah ada komunitasnya, komunitas Santara nama grupnya. Jadi di situ adalah tempat sharing jadwal-jadwal atau info terbaru dari Pamflex. Walaupun kita bisa akses dari website dan Instagramnya juga sih. Tapi contohnya nih, misalnya ada Day of Mindfulness, yaitu latihan seperti retreat tapi cuma 1 hari saja, atau Night of Mindfulness, yaitu cuma 1 malam saja, seperti sharing. Pokoknya hal-hal yang simple tapi dilakukan dengan penuh kesadaran, penuh penghayatan, mungkin bahasa simple yang mudah dimengertinya. Pokoknya itu benar-benar adalah retreat tapi yang lebih sederhana lagi gitu. Nah, di sana di-share jadwal-jadwalnya. Mungkin kalau ada yang ingin tahu lebih jauh lagi juga dari komunitas itu, dan aku minta diikutkan dalam komunitas itu. Temen aku juga join sih di dalamnya. So the conclusion is, setelah aku ikut retreat online ini, benar-benar pengalaman pertama aku ikut retreat yang sifatnya online, berkesan banget. Ya entah karena ini pertama kali atau memang isinya juga bagus, ya dua-duanya mungkin. Dan kalau ada lagi, kenapa enggak? Emang gak rugi sih kalau menurut aku. Kalau teman-teman yang mau join next time, aku saranin ikut deh. Gak bakal rugi, beneran. Kapan lagi bisa dapat pengalaman seperti ini? Aku aja setelah ini juga ragu apakah bakalan ada online retreat lagi atau enggak. Karena kan mungkin setelah PSBB kelar, retreatnya jadi retreat yang konvensional. Oh ya, kita juga ada bahas tentang plus minusnya. Kalau plusnya, ya jujur ya, lebih murah. Karena registration fee-nya cuma 50.000. Sementara kalau retreat konvensional bisa ratusan ribu atau bahkan sampai jutaan belum tiket PP. Kalau ini cuma 50.000 dan modal laptop atau HP dengan koneksi internet yang kuat. Sementara minusnya adalah, ya memang tidak bisa dipungkiri, rasa kebersamaannya kurang dibandingkan yang konvensional. Lebih kurang terasa aja gitu deketnya, karena kita cuma ngomong lewat laptop yang kadang mungkin koneksi internetnya lagi error, terus dia nggak connect gitu dengan apa yang kita ngomong, contohnya bisa jadi. Atau ya gimana sih, pasti teman-teman ngerasain dong, kalau pacaran LDR sama pacaran yang beneran deket kan beda ya rasanya. Nah, contohnya seperti itu. So teman-teman, kalau ada retreat Pamflex lagi, aku saranin ikut deh. Nggak bakal rugi, nggak bakal nyesel, semuanya bermanfaat. Dan kalau ada yang mau nanya, seperti biasa jangan lupa tanya saja di komen di bawah. Subscribe biar nggak ketinggalan video-video aku, mau itu medical vlog atau random vlog atau travel vlog or anything. Silahkan di like dan di share biar semua orang tahu kalau retreat Pamflex itu top itu. Oke, bye.